Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Jessica Raffiana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai aspek fisikal piutang usaha dan persediaan dalam akuntansi pajak di Indonesia. Baiklah, langsung saja. Mengapa materi ini penting bagi kita atau Anda yang memiliki bisnis? Karena piutang usaha dan persediaan adalah aset terbesar bagi perusahaan dagang dan manufaktur. Perlakuan fiskal yang tepat terhadap kedua aset ini secara langsung mempengaruhi laba kena pajak, beban pajak penghasilan, dana arus kas perusahaan. Pemahaman mendalam tentang aspek pajak menjadi kunci optimalisasi beban pajak. Definisi piutang usaha dari sudut pandang pajak. Pengertian dasarnya, piutang usaha itu adalah hak untuk menerima pembayaran dari pelanggan atas penjualan barang atas jasa yang telah dilakukan secara kredit. Dan untuk perlakuan pajaknya, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, piutang diakui pada saat transaksi terjadi. Dasar akrual bukan saat uang diterima untuk tujuan perhitungan pajak. Implikasinya terhadap pajak. Wajib pajak harus membayar pajak atas pendapatan meskipun uangnya belum diterima jika menggunakan metode akrual. Pengakuan pendapatan dan pengaruhnya terhadap piutang usaha. Pada metode akrual atau dasar hukum, pendapatan diakui saat transaksi terjadi, bukan saat kas diterima. Piutang langsung diakui dalam laporan keuangan. Wajib pajak membayar PPh atas piutang yang belum tertagih. Pada metode kas, hanya UMKM tertentu yang boleh menggunakan metode kas. Pendapatan diakui saat kas diterima dan mengurangi beban pajak di periode awal penerimaan. Penyisihan piutang tak tertagih, aturan dan perhitungan fiskal. Penyisihan piutang tak tertagih dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan ketentuan sesuai peraturan Menteri Keuangan. Yang pertama, maksimal penyisihan itu 0,5% dari penjualan kredit tahun berjalan atau 5% dari saldo piutang akhir tahun, dipilih yang lebih kecil. Syarat formalnya, piutang harus tercatat dalam pembukuan, ada usaha penagihan, dan penyisihan dibentuk secara konsisten setiap tahun. Dan koreksi fiskal. Penyisihan yang melebihi batasan harus dikoreksi positif dalam perhitungan laba kena pajak. Persediaan, definisi dan metode penilaian dalam pajak. Persediaan adalah barang yang dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam proses produksi. Pemilihan metode penilaian berdampak signifikan pada laba kena pajak. Adapun untuk metode pencatatan persediaan ini antara lain ada metode FIFO atau first in first out. Lalu ada metode LIFO, metode average atau rata-rata, dan metode standar. Namun, metode standar ini harus memerlukan persetujuan khusus dari Dirjen Pajak, jadi tidak sembarang bisa digunakan ya. Lalu, pengaruh metode penilaian persediaan terhadap laba kena pajak. Dapat teman lihat pada grafik yang sudah tertera di PPT bahwa pemilihan metode penilaian persediaan secara langsung mempengaruhi harga pokok penjualan dan akhirnya laba kena pajak serta beban pajak penghasilan badan. Implikasi pajak atas penghapusan dan penjualan piutang atau persediaan. Pada penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih perlu bukti nyata seperti pengadilan atau perusahaan yang pilot.
Lalu, penghapusan dapat mengurangi penghasilan jika telah ada penyisihan sebelumnya. Tanpa penyisihan, penghapusan tidak boleh dikurangkan. Penjualan atau likuidasi persediaan. Penjualan di bawah nilai buku persediaan dapat dievaluasi. Rugi penjualan persediaan dapat dikurangkan dari penghasilan. Persediaan rusak perlu dokumentasi lengkap untuk penghapusan. Lalu untuk kesimpulannya adalah bahwa piutang dan persediaan harus ditata dengan metode yang konsisten dan sesuai ketentuan Dirjen Pajak untuk menghindari koreksi. Penyisihan piutang tak tertagih dibatasi 0,5 sampai 5%, melebihi batas akan dikoreksi dan dikenakan denda fiskal. Pemilihan metode persediaan seperti FIFO average standar mempengaruhi HPP dan lebah kena pajak secara signifikan. Dan konsultasi dengan konsultan pajak untuk strategi penyisihan, pemilihan metode, dan dokumentasi yang matang untuk meminimalkan resiko. Pemeriksaan penting untuk dilakukan. Baiklah, demikian presentasi dari saya mengenai materi tentang aspek fisikal terhadap piutang, usaha, dan persediaan dalam akuntansi pajak Indonesia. Semoga presentasi saya bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Jessica Refriana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.